A. Konsep dan perseptifnya. Balance scorecard merupakan suatu alat pengukur kerja yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk menilai kinerja perusahaan dari segi keuangan dan non-keuangan, pembelajaran dan pertumbuhan ini merupakan pondasi keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Fungsi balance scorecard. Selain itu, balance scorecard memiliki fungsi sebagai berikut. Sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, sebagai panduan strategi untuk menjalankan bisnis, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki, sebagai alat key performance indikator perusahaan, sebagai feedback terhadap stakeholder perusahaan. 4 perspektif balance scorecard. Pertama, perspektif keuangan finansial perspektif. Dalam balance scorecard, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Kedua, perspektif pelanggan customer perspektif. Dalam balance scorecard merupakan pertimbangan dari sudut pandang pelanggan, yaitu bagaimana perusahaan harus sikap terhadap pelanggan. 3. Perspektif proses bisnis internal bisnis perspektif. Menurut Kusna 2017, perspektif proses bisnis internal ini menuntut manajer dalam mengidentifikasi berbagai proses internal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan tujuan finansial perusahaan. Nah, yang ketiga, secara umum hal tersebut terbagi menjadi 3 prinsip dalam perspektif bisnis internal, yaitu proses inovasi, proses operasi, pelayanan purna jual. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan learning dan growth perspektif. Menurut Kusna 2016, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini merupakan fondasi keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem organisasi. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu pertama, kapabilitas pekerja, A. Kepuasan pekerja, B. Retensi pekerja, C. Produktivitas pekerja. Yang kedua ada kapasitas sistem informasi, dan yang ketiga iklim organisasi.